Oke, kita lanjut untuk hukum yang berikutnya, yaitu teorema fungsi n. Teorema fungsi n ini adalah sesuai dengan logika fungsi n atau logika n itu seperti apa. Contoh di sini, nah kita lihat di sini ada a n a. Nah, maksudnya seperti apa? A n a. Ini inputnya, input a n a. Ini jika nilainya a, sini a, maka outputnya apa? Otomatis apapun nilai a itu otomatis sama dengan outputnya. Maka di sini a n a outputnya adalah a. Oke, lanjut. Berarti ini outputnya adalah a. Kemudian sini a n 1, logika n, logika n ya, a n 1. Artinya di sini inputnya salah satu a, artinya ini 1. Maka apabila logika n, jika nilai a-nya di sini adalah 0, n 1, nah, maka outputnya akan 0. Atau jika a-nya ini nilainya 1, maka outputnya n 1, outputnya 1. Maka nilai outputnya ini tergantung dari nilai a. Maka a n 1 outputnya adalah a. Gitu ya, ini a. Kemudian a n 0, a n 0. Jadi sini a, kemudian ini 0, salah satu inputnya. Nah, kalau logikanya n, apapun itu kalau semua berlogika n, kalau ketemu 0 ya, di inputnya 0, maka outputnya otomatis akan 0. Maka di sini a n 0 outputnya adalah 0. Jelas? Berikutnya a n a not. Maksudnya gimana? Nah, ini ada a outputnya, kemudian tapi di sini a not. Ya, ingat. A kemudian di sini a not. A not itu kebalikan dari a. Jika a-nya bernilai 1, ya, maka a not-nya bernilai 0, atau sebaliknya a-nya jika 0, maka a not-nya bernilai 1. Nah, untuk itu maka kalau ketemu a n a not, maka logikanya adalah hasilnya adalah 0, maka di 0. Ya, paham? Ini teorema fungsi n. Nanti dilihat lagi, dipelajari lagi, dipahami. Oke. Berikutnya adalah teorema fungsi OR. Di mana teorema fungsi OR ini tidak jauh beda dengan fungsi n, tetapi nanti sedikit berbeda di hasil tabel kebenarannya nanti ya. Oke, kita lihat di sini bahwa ada fungsi OR di sini a OR a. Artinya inputnya sini a, ini a, maka outputnya jelas a di sini. Ya, outputnya a. Apapun a nilai 0 ya, maka outputnya 0. A nilai 1, outputnya ya 1. Ya, posisinya. Kemudian a OR 1. Logika OR, dilihat a OR 1 berarti ini a, ini 1. Logika OR itu apabila salah satu inputnya itu bernilai 1, maka jelas outputnya akan bernilai 1. Maka a OR 1 pasti nilainya 1. Gitu ya. Kemudian a OR 0. A OR 0. Nah, ini ada a, kemudian OR 0. Jika a-nya itu 0 sama 0, berarti outputnya 0. Jika a-nya 1 sama inputnya 0 ini, berarti outputnya juga 1. Nah, maka nilai outputnya ini pada logika ini a OR 0 ini nilainya tergantung dari nilai a-nya di sini. Maka a OR 0 sama dengan a. Kemudian di sini a OR a not. Nah, ini a not inputnya. Jika a-nya 0, di sini 1 notnya kan. Jika a-nya 1, a notnya juga 0, kebalikannya. Maka di sini tadi apa? Hasilnya apa? Ya, a OR a not. Nah, berarti jika salah satu itu ada bernilai dari kebalikan itu ada bernilai 1, logika OR, maka di sini akan outputnya ada 1. Ya, outputnya 1. Ingat, a OR a not adalah 1. Jelas? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke contoh. Contoh di sini kita coba dari tabel kebenaran di sini, ada suatu tabel kebenaran di sini ada input output ya, input A B, kemudian outputnya kita simpulkan M, kemudian kita tulis persamaannya di sini. Jika di sini 0 ya, maka di sini nanti akan tuliskan not di sini ya, notasinya ya.
Jadi di sini jika kita persamaan 1 di sini di tabel kebenaran 1 A0 B0 maka outputnya 0, maka dituliskan persamaannya di sini karena ini 0, maka di sini kita wajib di sini ada not di sini M0 ya. Maka di sini M0 sama dengan A0 and B0. Ya, ini jelas ya, ini 0, ini 0. Maka di sini tulis A0 and B0. Jika di sini 0, maka di sini jangan lupa M-nya atau simbol M-nya ini diberi tanda not di sini ya, diberi tanda not di sini supaya jelas ini menunjukkan nilainya adalah not, ada nolnya. Nah, kemudian di sini 0 1 inputnya ini 1, maka di sini M ditulis sama dengan A0 and B. A1 B0 maka di sini M ditulis sama dengan A and B0. Ini A1 B1 maka di sini M sini A and B. Nah, oke, kita lanjut. Oke. Di sini yang diminta apa? Nah, jelas. Di sini yang diminta adalah membuktikan bahwa logika OR di sini ya, itu dengan menggunakan metode standar baik menggunakan POS ataupun SOP itu nilainya itu sama ya. Kita buktikan bisa sama. Contoh di sini ada logika OR bahwa persamaan dari logika OR yaitu adalah di sini M sama dengan A OR B di sini ya. Kita lihat di sini A OR B. Ini logika OR seperti ini persamaannya, M sama dengan A OR B. Tetapi di tabel kebenarannya sedikit berbeda di sini. Hasilnya kalau kita nanti buat persamaan, tapi di sini nanti hasilnya itu sama dengan logika OR M sama dengan A OR B. Tapi di sini tuh banyak gerbang di sini untuk menciptakan nilainya hasilnya sama dengan A OR B di sini. Otomatis kita perlu sederhanakan. Kita menggunakan metode yang paling mudah dulu, yang paling sederhana yaitu menggunakan metode POS dulu yang paling sederhana sedikit karena ya kita yaitu POS jika nilainya sama dengan 0, maka kita tulis persamaannya seperti ini ya. M0 sama dengan A0 ini N B0. Nah, di sini bagaimana menyelesaikan persamaan di sini untuk penyederhanaannya, kita jangan lupa kita kembali lagi pada aturan-aturan dari hukum ini. Pada hukum penyederhanaan fungsi logika. Nah, ingat di sini ada A0 and B0. Nah, berarti ini kita masuk ke sini di aturan De Morgan di sini ini. Ya. Maka jika ketemu seperti ini maka akan diubah seperti ini harus. Menjadi bentuk A0 and B0 ini diubah jadi bentuk A or B dinotkan. Maka di sini akan menjadi seperti ini. Ini menjadi A or B dinotkan. Ini dari aturan De Morgan. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan. Di aturan De Morgan ini sudah kita terapkan, kemudian disederhanakan lagi. Lah, yang diminta itu adalah M sama dengan A or B. Sedangkan di sini masih kondisi M0, tidak bisa. Maka ini harus sederhanakan lagi, diubah. Caranya bagaimana? Kita tuliskan lagi di sini. Untuk menghilangkan notnya ini harus dinotkan lagi. Ya, dinotkan lagi. Kalau ini di outputnya dinotkan juga, di inputnya juga harus dinotkan sama. Ya, maka akan jadinya di sini untuk menghilangkan notnya di sini, maka akan jadi di sini M sama dengan kalau ini dihilangkan not dinotkan lagi, ini juga sama dinotkan lagi, maka sini jadinya A or B. Nah, maka ini sudah membuktikan atau dikatakan terbukti bahwa logika dari di sini ya M0 sama dengan A0 and B0 itu sama berlogika dengan logika OR M sama dengan A or B. Paham? Oke, jelas. Nanti kita kalau belum paham bisa dibuka lagi. Oke, lanjutnya kita menggunakan metode dari SOP atau sum of product.
Di mana tadi dari tabel kebenaran tersebut akan kita tuliskan seperti ini persamaannya. M sama dengan A not and B or A and B not or A and B. Ini kalau digambar dalam bentuk gerbang logika, ini banyak sekali gerbangnya. Kita bisa hitung di sini ada gerbang A not, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gerbang. Ini kita ingin menyederhanakan sehingga nanti sama fungsinya hanya dengan 1 gerbang atau 2 gerbang atau gimana. Intinya disederhanakan. Untuk itu fungsi penyederhanaan logika ini untuk menghemat penggunaan gerbang. Nah, sehingga sangat sederhana tapi fungsinya sama. Maka untuk penyederhanaan ini kita caranya dengan cara ini kita tulis di sini M sama dengan A not and B or A and B not or A and B. Nah, ini cara menyederhanakannya gimana? Kita gunakan hukum yang ada di fungsi penyederhanaan tadi, yaitu di sini ada hukum asosiatif. Nah, kita kelompokkan dulu ya, hukum asosiatif. Kita pakai di sini. Bagaimana cara kelompokannya? Nah, ini kita kelompokkan dulu. Di sini kita kelompokkan. Nah, yang paling mudah kita cari yang sama, ada yang sama. Yang sama mana kita kelompokkan? Nah, ini ada A, A-nya sama. Ya, ini A-nya sama. Nah, kita kelompokkan. Maka setelah itu kita kelompokkan, maka jika A-nya sama, maka kita keluarkan itu, tulis lagi sini. Nah, kita kurung aja biar nanti nggak bingung. A-nya kita keluarkan. Nah, A kita keluarkan. Di sini tinggal tulis B not or B. Nah, di sini karena A-nya sama, kita keluarkan di sini. Nah, ini A-nya sama, kita keluarkan di sini. Ya, kita keluarkan di sini. Ini A-nya sama, kita keluarkan. Yang tidak sama apa? B not dan B ini. Nah, maka tulis ini karena tanda or, ya berarti sini A kurung ini B not or B. Paham? Nah, kita lanjut di sini. Nah, sekarang ini kita pakai apa lagi? Kita sederhanakan apa? Kita tulis lagi. Nah, kemudian di sini ada A. Nah, di sini ada logika. Ini tadi asosiatif ya, asosiatif. Kemudian ini kita pakai di sini nanti kita pakai teorema apa? Or. Ya, jika ketemu B not or B atau ini jadi apa? Nah, ini kita harus ingat ya. Di teorema or di sini A or A not jadinya apa? 1. Nah, otomatis di sini jika ketemu B not or B, maka di sini sama dengan 1. Paham? Oke, kita lanjut. Ini berarti pakai teorema or. Oke, kita lanjut. M sama dengan A not B. Nah, A kalikan 1. Nah, A kali 1 jadi apa? A. Ya, otomatis. Nah, berikutnya ini sekarang kita akan ada persamaan seperti ini ya. Ini kita masukkan ke hukum apa? Nanti distributif. Nah, hukum distributif. Caranya dikalikan antara ini A dengan A not, A dengan B. Maka ini jadinya seperti apa? Nah, dilihat lagi di hukum distributif munculnya, ingat di sini di hukum distributif ya, bahwa ini ya di sini ya, ingat di sini gambarnya di sini berarti nanti jadinya adalah seperti ini ya, A or B and C. Nah, ini jadinya nanti A or B and A or C. Nanti seperti itu. Nah, kita sederhanakan nanti. Kita ubah dulu ke hukum distributif. Maka akan menjadi seperti ini. A not or A. Ini tanda bacanya dilihat. Ini jadinya A or B. Ya sorry, ini tanda bacanya keliru nih. Jadinya kebalik, ini harusnya kali, berubah ya, karena hukum distributif harus berubah ya posisinya.
Ya, ini berubah. Ingat tanda baca jangan sampai keliru. Ini tanda baca. Tanda baca. Ini jangan sampai keliru, ini harus berubah. Karena posisinya dikalikan ini sama ini. Nah, ini untuk penghubungnya A or A not, N, A or B. Ini or ya. Ini not. Bukan N, sorry, N. Oke, maka jadinya ini sini, maka karena A or A not or A ini masih masuk teorema or di sini, masuk teorema or. Kalau teorema or maka di sini nilainya akan jadi 1 kali A or B ini. Maka jelas di sini M sama dengan ini dikalikan 1 A or B, maka jadinya A or B. Nah, ini berarti terbukti bahwa persamaan di sini itu sebetulnya adalah sama, tetapi kita sederhanakan menjadi sama dengan ini tadi, lebih sederhana penggunaan gerbangnya. Ini fungsi penyederhanaan tadi. Jadi fungsi penyederhanaan itu adalah menyederhanakan jumlah gerbang yang dipakai menjadi yang sangat sederhana, bisa menggunakan 1, 2, 3 atau seterusnya yang paling sederhana, di mana fungsinya nanti sama dengan fungsi kerjanya. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut untuk latihannya, bisa dicoba. Kita coba di sini bagaimana kalau nanti dicoba di buku tulis atau di catatan. Di sini ada suatu input, di sini ada A, B, ya. Kita buat outputnya umpamanya gini 0, 0, 0, 1, atau ini bisa dikatakan tabel kebenaran dari logika N. Nah, di mana logika N itu dikatakan M sama dengan A, N, B. Nah, ini logika N. Silahkan dicoba bagaimana menyederhanakannya ini. Baik, kita gunakan persamaan dulu dari masing-masing sini. Seperti apa? Silahkan dicoba nanti. Ini persamaannya kan jelas. Ini M not, ini sama dengan A not, N, B not. Sini M not sama dengan metode POS ya. A not, N, B. Ini M not sama dengan A, N, B not. Nah, ini karena ini nolnya sama, ini dibuat nanti buat persamaannya seperti apa. Kemudian kalau ini jelas M sama dengan A, N, B. Nah, ini sudah sederhana, sudah sama dengan ini. Nah, silahkan yang belum sederhana ini kita buktikan nanti. Berarti M not sama dengan A not, N, B not. Ini ya, or A not, N, B, or A, N, B not. Nah, ini coba nanti dikerjakan untuk disederhanakan seperti apa hasilnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.